Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti diskusi dalam mata kuliah sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan diskusi tentang materi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani atau pembuatan proposal. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Nurdiansyah, NIM 183134/2018 dengan Saudara Fitratullah NIM 183134/2021. Baik, saya sudah mengirim materi di grup, jadi mungkin teman-teman bisa membacanya dan maka dari itu saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman agar bisa membaca materi kami. Tapi dengan saya memberikan kesempatan, mungkin dari kelompok kami bisa membacakan sedikit materi agar teman-teman juga bisa mendengar materi langsung dari kami. Jadi demi mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada saudara Fitratullah untuk membacakan materi dari kami. Kepada saudara Fitratullah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani atau pembuatan proposal. Perencanaan pengadaan alat olahraga. Peralatan olahraga sendiri bertujuan untuk membantu pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani agar dengan mudah mendapatkan perlengkapan olahraga sesuai dengan olahraga yang dibutuhkan. Olahraga sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat jasmani dan rohani. Untuk menunjang proses belajar di sekolah, pada dasarnya guru penjajah sering mengalami kendala kekurangan fasilitas atau alat peraga dalam memberikan materi pembelajarannya. Namun di era sekarang ini banyak subsidi atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pengadaan alat peraga dan pembelajarannya. Perencanaan pengadaan alat olahraga. Manajemen perencanaan. Tahap pertama dari manajemen perencanaan adalah perencanaan yang sekaligus merupakan dari langkah pengadaan. Pengadaan alat, perlengkapan, sarana dan prasarana tidaklah semudah pengadaan meja dan kursi yang hanya mempertimbangkan selera dan dana yang tersedia. Proses pengadaan sarana dan prasarana diperlukan pengadaan pertimbangan yang lebih banyak dan semuanya harus bersifat edukatif. Perencanaan pengadaan alat olahraga. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana melalui beberapa tahapan tertentu, yaitu menganalisis materi pelajaran yang lebih membutuhkan media pelajaran dalam proses pelajaran dan mendaftarkan media pelajaran yang dibutuhkan. B. Mengadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap media pembelajaran yang dibutuhkan. C. Menginventarisasi media pembelajaran yang telah ada dan nantinya akan dilakukan reinventarisasi untuk mengetahui kondisi media pembelajaran. D. Mengadakan seleksi media pembelajaran yang masih dapat digunakan. E. Mencari dana yang diperlukan dalam pengadaan. Perencanaan pengadaan alat olahraga. Proposal fasilitas olahraga. Untuk tersedianya alat perlengkapan olahraga perlu dibuatkannya proposal pengadaan alat olahraga karena proposal merupakan salah satu dari perencanaan. Sarana dan prasarana perlu diketahui beberapa hal, diantaranya
kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan olahraga. Adanya sarana dan prasarana yang rusak dihapuskan, hilangkan. Bencana yang dapat dipertanggungjawabkan. Adanya penyediaan sarana dan prasarana yang didasarkan pada jatah DU untuk menentukan persediaan sarana prasarana pada tahun mendatang. Kesimpulan pengadaan sarana dan prasarana. Menentukan sarana prasarana adalah upaya untuk mewujudkan atau menghadirkan. Pembelian alat olahraga, pengelolaan alat olahraga, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana. Jadi itu inti dari materi dari kami. Jadi selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada menanggapi atau bertanya kelompok kami. Jadi yang mau bertanya atau menanggapi silakan hidup mikrofonnya. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serli Sintia Dahlan, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu sebutkan cara pengolahan alat olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Shirley. Pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel, NIM 183134/2017. Saya dari perwakilan kelompok 10. Yang di sini saya mau tanyakan, coba jelaskan tujuan peralatan olahraga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami akan tampung. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Saya adalah bagaimana tahapan pengadaan perencanaan alat olahraga? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Saudara Fikri kami akan tampung. Baik, mungkin cukup 3 pertanyaan dari kelompok lain karena waktu terbatas, jadi kami meminta waktunya sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu yang pertama dari Saudari Shirley. Akan dijawab oleh teman kelompok saya, yaitu Saudara Fitratullah. Kepada Saudara Fitratullah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Shirley, yaitu sebutkan cara pengolahan alat olahraga. Sarana dan prasarana olahraga adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan olahraga, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Administrasi sarana prasarana olahraga meliputi perencanaan kebutuhan. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke penanya, apakah Saudari Shirley bisa menerima atau ada tanggapan dari jawaban kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fikri, yaitu langsung dijawab oleh saya. Pertanyaannya yaitu, jelaskan tahapan perencanaan pengadaan alat olahraga. Baik, langsung saya jawab. Pengadaan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana melalui beberapa tahapan tertentu, yaitu yang pertama, menganalisis materi pembelajaran yang lebih membutuhkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dan mendaftar media pelajaran yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan oleh guru bidang studi. Yang kedua, mengadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap media pembelajaran yang dibutuhkan. Media pembelajaran yang lebih penting dan mendesak diadakan terlebih dahulu. Yang ketiga, menginventarisasi media pembelajaran yang telah ada dan nantinya akan dilakukan reinventarisasi untuk mengetahui kondisi media pembelajaran. Yang keempat, mengadakan seleksi media pembelajaran yang masih dapat digunakan. Yang kelima, mencari dana yang diperlukan dalam pengadaan media pembelajaran. Pencarian dana ini dilakukan jika dana sekolah belum ada. Yang keenam, menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk bertanggung jawab dalam pengadaan media pembelajaran. Penunjukan ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu keahlian, kecakapan dalam berkomunikasi, kejujuran, dan sebagainya. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke penanya, yaitu Saudara Fikri, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima atau ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fikri sudah bertanya dan menerima jawaban kami. Selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aslan dan langsung akan dijawab oleh Saudara Fitratullah. Kepada Saudara Fitratullah saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Aslan, yaitu jelaskan tujuan peralatan olahraga. Peralatan olahraga sendiri bertujuan untuk membantu pembelajaran pendidikan jasmani untuk tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani agar dengan mudah mendapatkan perlengkapan olahraga sesuai dengan olahraga yang dibutuhkan. Olahraga sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat jasmani dan rohani untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami dari pertanyaan Saudara Aslan. Apakah saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima atau ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, saya terima. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Langsung saja saya simpulkan materi atau diskusi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu dalam pengelolaan alat olahraga perlunya diketahui tentang manajemen agar alat atau perlengkapan yang dimiliki bisa digunakan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan.
Menurut Dr. Andas Oil yang manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peralatan olahraga sendiri bertujuan untuk membantu pembelajaran pendidikan jasmani untuk tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani agar dengan mudah mendapatkan perlengkapan olahraga sesuai dengan olahraga yang dibutuhkan. Olahraga sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat jasmani dan rohani untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi dan atau diskusi. Adapun sesi tanya jawab tadi itu ada 3 orang yang bertanya dan kelompok kami bisa menjawab pertanyaan dan penanya bisa menerima dengan puas jawaban dari kelompok kami. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi kami dan diskusi hari ini. Langsung saja saya tutup. Sekian diskusi hari ini dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.